Halo guys, kenalin nama aku Pranasaya Remi Sinaga dengan NIM 24040303. Halo semua, perkenalkan nama saya Sidarta Jaya Putra, NIM 2404030454. Halo semua, kenalin nama aku Naila Mutia Burungan dengan NIM 2404030373. Halo semua, perkenalkan nama aku Regina Maria Karolin Sidaputar dengan NIM 2404030375. Halo semuanya, perkenalkan aku Gracia Manurung dengan NIM 2404030383. Kami dari Kelompok Manajemen Teknik. Sains, kemampuan manusia yang terbatas dalam melakukan perhitungan matematis dan kemampuan numerik, sehingga dibutuhkannya mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima input data digital, melakukan pemrosesan di memori yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan untuk kemudian dihasilkan sebuah informasi. Selanjutnya masuk pada penjelasan daripada sisi teknologi daripada komputer. Perlu kita ketahui sendiri bahwa komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu compute yang berarti berhitung. Pada awalnya, komputer diciptakan hanyalah sebagai sebuah mesin penghitung. Mesin penghitung ini pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf matematikawan dari Perancis yang bernama Blaise Pascal, yang kemudian yang menciptakan suatu mesin mekanikal penghitung pertama pada tahun 1641 yang bernama Pascal lain. Kemudian sesuai bagaimana kebutuhan manusia terus berkembang, pada tahun 1941 seorang mengembangkan mesin alat hitung itu menjadi sebuah komputer yang pada saat itu disebut sebagai komputer generasi pertama yang dapat diprogram. Komputer generasi pertama itu diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Charles Babbage. Charles Babbage, sesuai yang kita tahu, adalah bapak dari komputer. Pertama kali diciptakan adalah komputer yang bisa diprogram. Dan alasannya adalah karena pada saat itu mesin alat hitung yang lazim digunakan dan juga tabel matematika sering mengalami kesalahan dalam proses perhitungan. Sehingga dia kemudian menciptakan suatu mesin analytical yang dapat diprogram sehingga dapat berjalan dengan lebih baik. Kemudian sesuai bagaimana kebutuhan manusia terus berubah, yang pada saat itu tahun 1950-an sering terjadi perang, sehingga alutsista perang pun mulai menggunakan komputer sebagai bahan alat pengkodirannya. Contohnya itu salah satu komputer adalah Colossus. Colossus merupakan komputer buatan seorang ilmuwan Inggris yang digunakan dalam perancangan pesawat tempur dan juga mesin kalibrasi misil atau jet perang. Kemudian selain itu ada juga yang digunakan dalam pemecah kode komunikasi antar musuh. Dan setelah lewat dari zaman perang, kebutuhan manusia pun mulai berubah. Ya, seperti kita tahu, ya sekarang itu sering digunakan sebagai penyimpanan dokumen dan kehidupan sehari-hari. Sehingga komputer ini tetap fleksibel dan akan terus berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan kita. Yang pertama itu ada komputer generasi pertama yang berkisar dari tahun 1940 sampai tahun 1959. Nah, komputer generasi pertama itu mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Nah, perkembangan komputer ini pertama kali itu dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Z3. Itu gunanya itu untuk merancang pesawat dan peluru. Nah, kemudian Inggris nggak mau kalah nih. Kemudian Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia dari si Jerman tadi. Nah, lalu pada tahun 1946, ilmuwan Amerika juga menciptakan komputer dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Oke, kemudian ada komputer generasi kedua yang berkisar antara tahun 1959 sampai 1965. Nah,
Jadi, komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Kalau tadi yang pertama kan untuk perang, kalau ini cuman dalam kebutuhan lembaga pemerintahan dan di universitas. Nah, transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat dibandingkan yang generasi pertama tadi kan. Namun, kelemahan komputer masa ini adalah mesin cepat panas dan beresiko merusak mesin lainnya. Oke, selanjutnya ada komputer generasi ketiga yang berkisar antara tahun 1965 sampai tahun 1971. Nah, ada ilmuwan dari Amerika Serikat namanya itu Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer generasi sebelumnya, ya komputer generasi kedua tadi. Nah, jadi komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC atau Integrated Circuits sehingga hemat penggunaan listrik. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, perkembangan komputer pada generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah kiping silikon. Nah, kalau pada generasi pertama besar sebuah komputer bisa menempati seluruh ruangan, maka pada generasi keempat, komputer sudah dapat digenggam oleh manusia. Pada masa ini sudah mulai muncul juga laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka pun dapat terhubung ke dalam sebuah jaringan yang akan menjadi awal dari perkembangan internet. Lalu selanjutnya, komputer yang kita gunakan sekarang adalah komputer generasi kelima yang berlangsung sekarang hingga masa yang akan datang. Komputer ini ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan ke dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Selain itu, penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer dari yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima difokuskan dalam pengembangan untuk bisa merespons suara, bahasa, dan bisa belajar secara sadar.